Saya pernah berpikir bahwa cinta itu hanya untuk orang-orang normal, orang-orang yang bisa berjalan berdua di bawah pohon-pohon tanpa harus menunduk setiap ada suara motor lewat. Saya salah besar. Hari itu, di Taman Suropati yang ramai pada sore Minggu, sekelompok biker berjaket kulit menertawakan saya keras-keras hanya karena saya memegang tangan seorang laki-laki. Mereka tertawa seolah dunia ini milik mereka saja. Nama saya Arka. 23 tahun. Mahasiswa seni rupa di universitas swasta kecil di Jakarta Selatan. Saya tidak pernah suka keramaian, tapi hari itu saya nekat mengajak dia, Raka, ke taman. Raka adalah teman satu kampus, senior 1 tahun di atas saya. Kami baru saja mengakui perasaan masing-masing 2 minggu sebelumnya, setelah berbulan-bulan saling pandang di studio lukis. Ciuman pertama kami terjadi di belakang gedung akultas, di antara bau terpentin dan kanas basah. Saat itu rasanya dunia berhenti berputar. Tapi dunia tidak pernah benar-benar berhenti untuk orang seperti kami. Kami duduk di bangku kayu dekat kolam kecil. Angin sore membawa aroma rumput basah dan gorengan dari pedagang kaki lima. Raka memegang tangan saya pelan, jari-jarinya hangat. Saya hampir tak percaya ini nyata. Lalu terdengar suara knalpot berisik. Sekelompok motor gede Harley dan moge Jepang berhenti di pinggir taman. Ada 6 orang, semua berjaket kulit hitam bertuliskan nama klub mereka, Garuda Hitam. Mereka turun, helm masih digantung di stang, rokok menyala di bibir. Salah satu dari mereka, yang paling besar, badannya seperti lemari, melihat ke arah kami. Matanya menyipit. Lalu ia tertawa. Tawa pertama itu seperti petir kecil. Teman-temannya ikut menoleh. Dalam hitungan detik, tawa mereka meledak serentak. Woi, lihat tuh. Anak gay lagi mesra-mesraan. Banci, lo berdua mau pacaran ya? Lucu banget. Saya merasakan tangan Raka menegang. Saya ingin menarik tangan saya, tapi ia malah menggenggam lebih erat. Wajahnya tetap tenang, tapi saya tahu ia sedang menahan sesuatu. Saya sendiri ingin tenggelam ke dalam tanah. Ratusan mata seolah menatap kami, meskipun sebenarnya hanya beberapa orang yang memperhatikan. Pemimpin kelompok itu yang bernama Dino, saya tahu namanya, nanti melangkah mendekat. Bot motalnya berderit di atas rumput. Ia berdiri tepat di depan kami, tangan disilang di dada. Maya, ganggunggak. Cuma pengen lihat dari deket. Jarang lihat spesies kayak gini di habitat asli. Teman-temannya tertawa lagi. Ada yang mengeluarkan ponsel, merekam. Saya ingin bicara, ingin membela diri, tapi kata-kata macet di tenggorokan. Raka tetap diam, hanya matanya yang menatap Dino tajam, tanpa gentar. Dino tersenyum sinis. Kenapa diem aja? Malu ya jadi bencong. Saya merasa dunia berputar perlahan. Rasa panas naik ke wajah. Saya hampir menangis. Tapi Raka tiba-tiba berdiri. Ia melepaskan tangan saya pelan, lalu melangkah maju 1 langkah, menghadang Dino. Tubuhnya tidak sebesar Dino, tapi ia berdiri tegak. Dino mengangkat alis. Mau ngapain lo? Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap Dino dalam-dalam, lalu mengangkat tangan kanannya perlahan. Bukan untuk memukul. Ia hanya menyentuh dada Dino, tepat di logo Garuda hitam yang terbordir di jaket kulit itu. Jari telunjuknya menekan pelan, seperti sedang merasakan sesuatu. Semua orang terdiam. Tawa berhenti seketika. Raka menarik tangannya kembali, lalu kembali duduk di samping saya. Ia menggenggam tangan saya lagi, kali ini lebih erat. Dino masih berdiri di tempat, wajahnya berubah, bukan marah, tapi bingung. Seperti ada yang salah dengan dadanya. Kemudian Raka berbisik kepada saya, suaranya tenang, ayo pulang. Kami bangun dan berjalan meninggalkan taman. Di belakang kami, tidak ada lagi tawa.
Hanya suara motor yang dinyalakan satu persatu, lalu mereka pergi ke arah berlawanan. Malam itu saya bertanya pada Raka kenapa ia hanya menyentuh dada Dino tanpa bicara apa-apa. Ia tersenyum kecil. Nanti kamu tahu. Saya tidak mengerti saat itu. Tapi peristiwa sore itu menjadi titik awal dari segalanya, cinta kami yang terlarang, rahasia masa lalu Raka, dan balasan diam yang ternyata lebih keras daripada 1000 kata. Keesokan harinya saya tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan wajah Dino dan tawa para biker itu terus berputar di kepala. Saya takut ke kampus, takut bertemu Raka, takut dunia tahu. Tapi pagi-pagi sekali, Raka sudah mengirim pesan, kopi dulu di kantin belakang. Aku jemput. Saya datang dengan wajah pucat. Raka sudah duduk di meja pojok, 2 gelas kopi hitam di depannya. Ia tersenyum seperti biasa, seolah kemarin tidak pernah terjadi. Lo baik-baik aja, tanyanya lembut. Saya menggeleng. Gue takut, Kak. Kalau ide itu nyebar. Kalau orang tua tahu. Ia meraih tangan saya di bawah meja. Tenang. Aku janji nggak akan biarin lo sendirian. Saya ingin percaya, tapi ketakutan itu terlalu besar. Saya baru tahu cinta sesama jenis di Indonesia ini seperti berjalan di atas tali tipis di atas jurang. Sore itu kami ke studio lukis bersama. Raka sedang mengerjakan tugas akhirnya, sebuah kanas besar berwarna gelap dengan siluet motor dan burung Garuda yang terbang menjauh. Saya duduk di sudut, hanya menontonnya melukis. Gerakan kuasnya tegas, penuh emosi. Lo pernah naik motor gede? Tanya Raka tiba-tiba tanpa menoleh. Belum. Gue takut. Ia tertawa kecil. Dulu gue juga takut. Tapi ada orang yang ngajarin gue bahwa motor itu bukan cuma soal kecepatan. Bukan cuma soal keras atau maskulin. Tapi soal kebebasan. Saya diam, saya tahu Raka berasal dari keluarga sederhana di Bogor. Ayahnya pensiunan polisi, ibunya guru. Ia tidak pernah cerita banyak tentang masa kecilnya. Malamnya, saat kami di kosan saya yang kecil di Tebet, Raka tiba-tiba berkata, besok gue harus ke markas Garuda Hitam. Saya langsung duduk tegak. Apa? Sendirian? Gila lo. Ia menggeleng. Gue nggak mau ribut. Gue cuma mau ngomong sama Dino. Ngomong apa? Minta maaf. Lo nggak salah apa-apa. Raka menatap saya lama. Matanya seperti menyimpan lautan. Bukan minta maaf. Gue mau kasih tahu dia sesuatu yang dia lupa. Saya marah, takut, bingung sekaligus. Tapi Raka sudah memutuskan. Pagi berikutnya ia benar-benar pergi dengan motor Beat tua pinjaman teman. Saya hanya bisa menunggu dengan jantung berdegup kencang. 6 jam kemudian ia kembali. Wajahnya lelah, tapi ada cahaya aneh di matanya. Gue udah ketemu Dino, katanya sambil duduk di lantai kosan saya. Terus, Raka menghembuskan napas panjang. Dino dia kakak gue, Ar. Saya terdiam. Dunia seolah berhenti lagi. Dia kakak kandung gue. Bedanya 5 tahun. Dulu kami deket banget. Dia yang ngajarin gue naik motor, ngajarin gue berkelahi, ngajarin gue jadi laki-laki sejati RC dia. Tapi pas gue SMA, gue ketahuan pacaran sama cowok. Dino marah besar. Dia bilang gue nodain nama keluarga. Sejak itu kami nggak pernah ngomong lagi. Saya masih tak bisa bicara. Hari itu di taman, pas gue sentuh logo Garuda Hitam di dadanya, gue cuma mau dia ingat. Dulu waktu gue kecil, dia yang jahit logo itu sendiri di jaket pertamanya. Dan dia bilang ke gue, Garuda ini lambang kebebasan, Kak. Bukan buat nindas orang. Air mata Raka jatuh pelan. Saya memeluknya erat-erat. Ternyata sentuhan diam itu adalah cara Raka mengingatkan kakaknya pada janji masa kecil yang telah dilupakannya.
Setelah pengakuan itu, hubungan kami jadi lebih dalam sekaligus lebih berbahaya. Raka mulai sering bercerita tentang masa lalunya. Bagaimana Dino pernah memukulinya habis-habisan saat tahu ia gay. Bagaimana ayah mereka memilih diam karena malu. Bagaimana ibunya menangis diam-diam setiap malam. Raka kabur ke Jakarta, kuliah dengan beasiswa, hidup sendiri sejak umur 18. Saya jadi semakin takut, tapi juga semakin cinta. Cinta kami tumbuh di sela-sela ketakutan itu. Beberapa minggu berlalu tanpa insiden. Kami lebih hati-hati, tidak lagi berpegangan tangan di tempat umum, hanya sesekali menyentuh bahu atau saling pandang yang penuh arti. Tapi suatu malam, saat kami pulang dari bioskop di Senayan, 3 motor gede mempet kami di lampu merah. Saya langsung mengenali Dino di depan. Lampu hijau menyala, tapi Dino tidak jalan. Ia menoleh ke arah kami, matanya dingin. Lalu ia memberi isyarat agar Raka turun dari motor bed kami. Raka mematikan mesin. "Tunggu di sini," bisiknya pada saya. Mereka berdua bicara di trotoar. Dari kejauhan saya lihat Dino berbicara keras, tangannya menunjuk-nunjuk. Raka hanya diam, sesekali menggeleng. Akhirnya Dino naik motor lagi dan pergi bersama 2 temannya. Raka kembali dengan wajah tegang. Dia bilang gue harus putus sama lo. Kalau enggak, dia bakal bikin hidup kita susah. Saya gemetaran. Kita lapor polisi aja, Kak. Raka tertawa getir. Polisi? Di Indonesia ini, kita yang bakal jadi tersangka moral. Keesokan harinya, video pendek dari taman mulai beredar di grup-grup WhatsApp kampus. Wajah kami buram, tapi cukup jelas buat orang yang kenal kami. Komentar-komentar keji bermunculan. Ada yang bilang kami najis, ada yang bilang harus diusir dari kampus. Raka tetap tenang di depan saya, tapi saya tahu ia hancur di dalam. Malam itu ia menangis di pelukan saya untuk pertama kalinya. Gue capek, Ar. Gue capek sembunyi. Tapi gue juga takut kehilangan lo. Saya mencium keningnya. Kita hadapi bareng. Tapi kata-kata itu terasa kosong saat keesokan harinya saya dipanggil ke ruang dekan. Ada laporan bahwa saya melanggar norma kesusilaan. Saya ditegur, diberi peringatan tertulis. Raka tidak dipanggil, mungkin karena dia senior dan tugas akhirnya hampir selesai. Saya mulai menarik diri. Saya takut membawa malapetaka lebih besar buat Raka. Saya mulai menghindari pesannya, pura-pura sibuk. Raka tahu, tapi ia tetap datang setiap hari ke kosan saya, membawa makanan, duduk diam di luar pintu kalau saya tidak membuka. Suatu malam hujan deras, ia datang basah kuyup. Arka, buka pintu. Kita harus ngomong. Saya membuka. Wajahnya pucat. Gue udah ketemu Dino lagi. Kali ini sendirian. Gue bilang ke dia, kalau dia ganggu lo, gue bakal cerita ke semua anggota klub bahwa presiden mereka dulu pernah nangis di pelukan adiknya yang gay waktu ibu kami hampir bunuh diri karena depresi. Saya terkejut. Lo gila, Kak. Dia bisa bunuh lo. Raka tersenyum lemah. Dia nggak bakal. Gue tahu dia masih sayang ibu. Dan di dalam hatinya dia masih sayang gue. Hujan semakin deras. Kami berpelukan di ambang pintu, basah, dingin tapi hangat. Hubungan kami mulai retak karena tekanan dari luar. Saya semakin takut, semakin menarik diri. Raka semakin berani, semakin ingin terbuka. Kami bertengkar untuk pertama kalinya. Lo takut terus, Ar. Sampai kapan kita sembunyi kayak tikus, bentak Raka suatu malam. Gue takut kehilangan segalanya. Keluarga gue, kampus gue, masa depan gue. Jadi gue bukan masa depan lo. Kami diam berhari-hari. Di tengah keheningan itu, ibu Raka jatuh sakit keras. Jantungan. Raka pulang ke Bogor.
Saya tidak ikut, takut bertemu keluarganya. Raka di rumah sakit selama seminggu. Ya hanya kirim pesan singkat, ibu stabil. Doain. Hari ke-6 ia menelepon. Suaranya parau. Ardino datang kers. Dia duduk di samping tempat tidur ibu berjam-jam. Dia nangis. Dia bilang dia minta maaf ke ibu karena bikin adiknya pergi. Saya menangis di ujung telepon. Dino bilang dia mau ketemu lo. Berdua. Cuma kita bertiga. Saya takut sekali. Tapi saya tahu ini penting. Pertemuan diadakan di warung kopi kecil di pinggir Bogor, malam hari. Hujan gerimis. Dino datang sendirian tanpa jaket klub. Wajahnya lebih tua dari yang saya ingat. Kami duduk berhadapan. Awalnya sunyi. Lalu Dino bicara, suaranya berat. Gue salah. Gue tahu gue salah sejak dulu. Tapi gue keras kepala. Gue pikir jadi biker artinya harus keras, harus benci yang lemah. Padahal gue sendiri takut. Ia menatap Raka. Lo inget nggak, Kak, waktu kita kecil, lo nangis gara-gara takut petir. Gue peluk lo sepanjang malam. Gue bilang kakak lo nggak akan biarin apa-apa terjadi sama lo. Air mata Dino jatuh. Gue lupa janji itu. Raka menangis juga. Saya hanya diam, tangan saya gemetar memegang gelas kopi. Dino menoleh ke saya. Arka, kan? Maya. Gue udah bikin lo takut. Gue janji nggak akan ganggu kalian lagi. Saya mengangguk pelan. Tidak tahu harus bilang apa. Malam itu untuk pertama kalinya, tiga bersaudara itu meski saya bukan saudara kandung duduk bersama dalam diam yang tidak lagi penuh kebencian. Setelah pertemuan itu hidup kami perlahan membaik. Dino benar-benar menarik anak buahnya dari kehidupan kami. Ideo lama menghilang dari peredaran, entah bagaimana ia melakukannya. Di kampus, rumor perlahan reda. Raka lulus dengan nilai cum laude. Pameran tugas akhirnya ramai dikunjungi, bahkan Dino datang diam-diam, berdiri di sudut ruangan, tersenyum bangga melihat lukisan adiknya. Saya masih trauma, tapi mulai berani lagi berpegangan tangan dengan Raka di tempat sepi. Kami mulai bermimpi mungkin suatu hari pindah ke Bali, buka studio kecil, hidup tenang. Tapi hidup tidak pernah membiarkan segalanya mudah. Suatu malam saat kami pulang dari makan malam romantis di Kemang, kecelakaan terjadi. Sebuah truk menabrak motor kami dari samping di persimpangan. Saya ingat lampu terang, suara benturan, lalu gelap. Saya bangun di rumah sakit dengan tangan patah dan luka-luka ringan. Raka tidak sadar selama 3 hari. Dino datang setiap hari, duduk di samping tempat tidur adiknya, memegang tangannya. Ia menangis diam-diam setiap kali dokter bilang kondisi Raka stabil tapi belum sadar. Hari keempat, Raka membuka mata. Yang pertama ia cari adalah saya. Arlonggak apa-apa, bisiknya lemah. Saya menangis. Gue baik-baik aja. Yang penting lo. Dino berdiri di belakang saya, matanya merah. Raka menoleh ke kakaknya. Kak, makasih udah jaga Arka. Dino mengangguk, tak bisa bicara. Setelah keluar rumah sakit, Raka butuh waktu lama untuk pulih. Kakinya cedera parah, harus pakai tongkat sementara. Tapi di tengah pemulihan itu, kami merasakan cinta yang lebih dalam dari sebelumnya. Kami belajar bahwa cinta bukan hanya tentang bahagia bersama, tapi juga tentang saling menjaga di saat terburuk. 1 tahun kemudian, kami pindah ke Yogyakarta. Raka membuka studio seni kecil di kawasan Kota Gede, saya ikut membantu sambil kuliah S2 seni rupa. Dino sering datang berkunjung, kini ia sudah keluar dari klub motor, membuka bengkel kecil di Bogor, hidup lebih tenang. Suatu sore, kami bertiga duduk di teras studio, melihat matahari terbenam di antara sawah hijau. Angin sepoi, suara gamelan samar dari kejauhan.
Dino mengangkat gelas kopi. Buat kalian berdua. Ma, gue telat ngerti. Raka tersenyum memegang tangan saya di atas meja, tanpa sembunyi lagi. Terima kasih, Kak. Lo udah balikin kebebasan gue. Saya menatap mereka berdua, hati penuh. Saya ingat hari itu di Taman Suropati saat para biker menertawakan anak Gai. Saya ingat bagaimana Raka membalas tanpa sepatah kata, dengan sentuhan yang mengingatkan kakaknya pada cinta keluarga yang pernah hilang. Cinta kami tidak pernah mudah. Kami masih harus hati-hati di banyak tempat, masih mendengar bisik-bisik kadang-kadang. Tapi kami punya satu sama lain. Dan kami punya Dino, kakak yang akhirnya pulang ke rumah hatinya. Saya pernah berpikir cinta sesama jenis di Indonesia ini mustahil. Tapi hari ini, di teras kecil ini, dengan tangan Raka dalam genggaman saya dan Dino tersenyum di seberang meja, saya tahu. Cinta selalu menemukan jalan. Meski terlarang di mata banyak orang, cinta kami tumbuh di antara deru mesin yang dulu menakutkan, menjadi lebih kuat, lebih indah, lebih manusiawi. Dan itu sudah cukup.